Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Effendi, NIM 2501640429. Instansi mengajar SMP PGRI 4 Dampit, kelas 7. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di LP3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi teks deskripsi untuk penilaian ujian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, dipersilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini nanti saya akan periksa kehadiran kalian. Bagi yang namanya saya panggil, silakan mengangkat tangan seperti ini, ya. Untuk Adinda Putri, ada ya. Adisti Putri, ada. Alia, ada. Alia Bella, ada. Kalista Putri, Fani Aura, Fauzan, ada. Fitri Nurfadila, Gibran Alan, Hafiz Marco, Muhammad Alvin, Muhammad Ferdiansyah, Muhammad Ardi, ada. Nazwa, ada. Ria Nur Aini, ya, hadir semua ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk seluruh siswa silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan ini nanti akan kita pakai untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kesepakatannya seperti apa? Misalkan, yang satu, misalkan kalian ingin bertanya. Jika ingin bertanya harus bagaimana? Mengangkat tangan terlebih dahulu. Pak, mohon maaf saya ingin bertanya, itu ya. Yang kedua, berbicara sopan dengan guru.
berbicara sopan dengan teman. Nah, selanjutnya ketika nanti berdiskusi kelompok, itu kalian harus bekerja sama, harus mau saling membantu. Bisa? Bisa ya? Biar semangat dulu. Ini kita lakukan ice breaking, ya. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, maka tepuknya satu. Kemudian kalau tepuk 2, ya, tepuk 3. Bisa? Kita coba. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Nah, itu ya. Berarti harus tetap semangat. Pertemuan sebelumnya ini sudah mempelajari yang namanya struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Masih ingat? Masih ya. Nah, tujuannya untuk apa? Sekarang kita kaitkan dengan tujuan yang sekarang. Di dalam mempelajari struktur teks deskripsi, itu kelanjutannya adalah untuk biar kalian mampu menulis dalam teks deskripsi. Nah, yang sesuai dengan yang kita pelajari hari ini nanti kita akan menulis sebuah teks deskripsi. Bisa dipahami ya? Untuk selanjutnya, ini ada sebuah video. Coba nanti kalian perhatikan video ini, ya. Setelah itu kalian pahami di dalam video itu ada apa saja. Misalkan kalau ada objek, objeknya apa, ya. Kemudian ciri-cirinya objeknya apa. Bisa dipahami ya? Ini akan saya putarkan. Beberapa hewan dinilai memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Salah satunya adalah gajah. Tak hanya itu, mamalia darat terbesar ini disebut mempunyai ingatan yang sangat baik. Setiap gajah juga perlu makan sekitar 150 kg tumbuh-tumbuhan setiap hari. Dan untuk memuaskan nafsu makannya yang bagus, gajah harus melalui rute migrasi yang panjang antara musim hujan dan musim kemarau. Gajah tadi bentuknya bagaimana? Besar. Terus memiliki apa? Belalai ya. Nah, hubungannya dengan ini materi yang harus kita pahami tentang teks deskripsi. Bisa dilihat? Bisa ya? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan yang nyata. Tadi gajah itu badannya besar, itu bentuknya nyata apa tidak? Nah, sesuai ya. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi mendeskripsikan suatu benda, suatu tempat atau suasana. Kemudian menggunakan panca indera. Tadi yang kita gunakan panca indera apa? Penglihatan, kemudian pendengaran, ada panca indera yang lain. Kemudian pembaca seolah-olah dapat melihat langsung objek yang dijelaskan. Jadi objeknya itu harus jelas, benar-benar digambarkan secara jelas. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek secara detail. Tujuan teks deskripsi memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau suasana kepada pembaca. Berikutnya, struktur teks deskripsi ada yang namanya identifikasi. Bagian awal yang memperkenalkan objek, tempat, atau peristiwa yang akan dideskripsikan. Kemudian ada istilah deskripsi bagian. Bagian utama menjelaskan ciri-ciri khusus suatu objek. Ciri-ciri khusus suatu objek. Misalkan di video tadi, yang menjadi ciri khusus gajah apa? Salah satunya besar atau belalai. Baru nanti ada istilahnya penutup. Bagian akhir berupa kesimpulan. Nah, ada istilah kalimat konkret. Kalimat konkret itu apa? Kalimat yang menggambarkan sesuatu secara nyata. Kalimat ini menyajikan informasi yang jelas tentang objek atau kejadian yang bisa dirasakan panca indera. Ada istilah kalimat perinci, kalimat yang menjelaskan objek atau situasi
dengan rincian lebih detail. Manfaat teks deskripsi. Manfaatnya untuk apa? Teks deskripsi membantu pembaca memahami objek dengan detail dan akurat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membantu pembaca membayangkan bentuk, warna, dan suasana suatu objek. Tadi kalau gajah warnanya apa? Abu-abu. Mempermudah penyampaian gambaran suatu objek. Kesimpulannya, teks deskripsi adalah salah satu bentuk teks yang penting. Kenapa kok menjadi penting? Untuk melatih keterampilan menggambarkan sesuatu dengan jelas dan detail. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah? Sudah. Ini kita akan membentuk sebuah kelompok. Tujuannya apa? Ini nanti kita akan mengerjakan sebuah teks deskripsi, menulis, ya. Ini nanti untuk kelompok ini saya pilih acak ya. Oh, ini ada 4 nomor. Jadi ini nanti saya acak. Ini untuk kelompok. Ya, ini kelompok berapa? Terus ini kelompok 2. Ini didirikan seperti ini. Ini kelompok. Sudah? Nah, tentang peran tugas. Nah, karena di sini ada 4 kelompok, setiap kelompok harus memiliki peran. Karena siswanya tiap kelompok berjumlah 5, maka harus dipilih 1 tentang ketua kelompok. Silakan ditentukan ketua kelompoknya. Nah, berikutnya sebagai pengamat kelompok atau pengumpul informasi. Misalkan nanti kita di contoh video tadi gajah, maka informasi gajah apa saja harus dikumpulkan. Itu ya. Kemudian ada sebagai penulis, yang sebagai penulis tentukan dulu. Kemudian ada penyunting atau editor, misalkan oh ini kurang tepat, ini nanti harus diganti. Nah, berikutnya ada yang nanti membacakan hasil dari tugas kelompoknya untuk presentasi. Kemudian saya akan menjelaskan dalam diskusi kelompok itu harus ada yang namanya aturan. Aturannya seperti apa? 1, menghargai pendapat anggota. Yang kedua, fokus pada objek yang dibahas. Selanjutnya, mengambil keputusan secara musyawarah, menjaga suasana kondusif. Saya akan membagikan LKPD-nya. Tiap LKPD ada gambar objek hewan yang berbeda. Apakah boleh memilih? Tidak. Nanti ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil gambar tersebut. Ini ya. Ya, nanti ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, baru teks deskripsinya seperti apa. Sekarang dari kelompok 4. Kelompok 4 maju. Ya. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 2. Kelompok 1. Nah, silakan. Nah, di sini ada yang namanya nama kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Ya, sebentar. Gak apa-apa, di bawahnya nanti. Ini ditulis, ini di bawahnya 5. Ya, ya, bagaimana? Ya, untuk nama kelompok disesuaikan dengan nama yang ada di meja. Misalkan kalau di sini nama kelompoknya 3, ditulis kelompok 3. Begitu ya? Ya. Bagaimana? Bisa? Kemudian nomor anggota, nama anggota. Sudah ditulis nama anggotanya. Ini didirikan. Nah, kelompok 1 nama anggotanya.
Ini nanti ini di sini. Iya. Kalau sudah, silakan dilanjutkan dengan mengenali objeknya. Objeknya dikenali terlebih dahulu, kemudian diidentifikasi ya. Kemudian ada perintah, tuliskan kalimat deskripsi yang menggambarkan binatang di atas dengan struktur kalimat yang tepat. Ya. Ya. Iya, bagaimana? Iya. Iya. Ini ditulis ini. Ini di bawahnya. Iya, ditulis ini. Ini ya, yang ini silakan di sini nanti. Ada sini tak? Enggak sini. Ya. Ya, ya. Nanti dideskripsikan ini di bawahnya sini. Ini sini. Tulis ini ya, di sini. Sini. Ini tulis ini. Di bawah. Ya, di bawah sini. Ayo, dikerjakan. Gantian boleh, ya. Jika ada yang kesulitan, silakan bertanya. Ya. Iya, ini biar nanti kalian mudah ya. Menulisnya itu ditulis dengan hati-hati nggak apa-apa. Nah. Ini tadi ketua kelompoknya siapa? Oh, Naswa. Ya. Ya, silakan dikondisikan. Ya. Tentang apa ini? Kambing. Ya, ditambahi ciri-ciri yang lain, dilengkapi, dibantu. Nah, ini kan sudah ciri-cirinya sudah. Ya. Ini ciri-cirinya kucing. Ya. Berbulu lembut dengan tubuh kecil dan lincah. Ya. Kemudian matanya tajam dan dapat menyala saat terkena cahaya. Ya, boleh. Ayam jago ya adalah unggas jantan yang memiliki tubuh apa ini? Tegap dengan bulu berwarna cerah. Yang sudah silakan dicek kembali. Sudah? Iya. Editor itu mengedit apabila ada sebuah kesalahan, ya, itu dibetulkan. Sudah? Belum. Ya, segera diselesaikan. Ini sudah dicek kembali? Ya. Ini kambing adalah hewan mamalia berkaki 4. Ya, ini yang ciri-cirinya ya. Jadi ciri-cirinya harus disebutkan semua. Ya, ini ada berukuran sedang dengan bulu pendek. Ya, boleh. Ya, kalau sudah kita coba presentasi. Ini nanti saya tunjuk kelompoknya. Untuk kelompok yang maju nanti disebutkan nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa, kemudian dibacakan hasilnya. Nah, untuk yang kelompok yang lain itu nanti silakan menanggapi. Sekarang untuk kelompok 2, maju dulu. Semuanya maju. Dipegang. Ada yang membacakan siapa? Ya, yang lain memegang. Silakan dibacakan dari sini. Ya, perkenalan dulu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota 5, yaitu Siti Nurhaliza, Muhammad Biasa. Akan membacakan hasil mendeskripsikan hewan kucing yang akan dibacakan oleh Kandiansa. Ya, silakan dibacakan. Deskripsi kucing. Kucing adalah hewan berbulu lembut dengan tubuh kecil dan lincah. Matanya tajam dan dapat menyala saat terkena cahaya, membuatnya mudah melihat dalam gelap. Kumis di sekitarnya, hidungnya membantu kucing merasakan lingkungan sekitarnya. Gerakan bibir
terutama saat mengejar mangsa seperti tikus. Ya, ini tadi dari kelompok 2 ya. Untuk silakan ditanggapi dari kelompok 1. Menanggapinya. Silakan dengan suara yang keras, angkat tangan yang menanggapi. Siapa? Oh ya, Naswa. Ayo, silakan. Kerjasama kelompok terlihat baik. Setiap anggota berperan dan hampir sesuai tugasnya, sehingga presentasi berjalan lancar. Berbagi sedikit pada aspek kebahasaan, terutama ejaan, huruf kapital, dan tanda baca, agar teks lebih rapi dan sesuai BUU. Ya, yang pertama tadi tanggapannya adalah kerjasama kelompok sudah baik ya. Kemudian harus diperbaiki tanda bacaannya, tanda eja, tanda bacaan ya, harus diperbaiki. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya silakan ditempel di papan sini untuk yang kelompok 2. Sini, sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Berikutnya dari kelompok 3. Yang lain silakan didengarkan untuk kelompok berikut yang maju ke depan. Yang melengkung memberi sambilan gagah dan menjorok suaranya yang lantang. Ya, ini tadi hasil presentasi dari kelompok berapa ini? Kelompok berapa? 3. Nah, sekarang silakan ditanggapi oleh kelompok 2. Bagaimana hasil presentasi dari kelompok 3 ini? Bahasa yang digunakan sudah cukup baik dan komunikatif. Hal ini membantu pendengar memahami objek yang kalian jelaskan. Terus? Saran dari kelompok 2 adalah gunakan tujuan kata yang lebih deskriptif. Misalnya mengganti kata bisa dengan kata yang lebih spesifik atau menggambarkan objek. Ya, itu tadilah tanggapan dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, ini tadi kalau dalam hal kerjasama itu kalian sudah sangat bagus. Nah, yang perlu kalian tambah ya adalah bagaimana cara menggunakan kata sifat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan ditempel dulu. Nah, sekarang ditutup ya. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Berikutnya yang belum, presentasi dari kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju. Nah, yang membacakan siapa? Ya, diperkenalkan dulu kelompoknya. Kalau dari kelompok berapa? Kelompok berapa? 4 ya. Silakan dibacakan hasil deskripsinya. Maria bagi 4 yang memiliki tubuh berukuran sedang dengan bulu pendek. Ciri-ciri rambut di tubuhnya bisa berwarna putih, coklat atau hitam atau campuran. Kepala. Untuk selanjutnya silakan ditanggapi, diberi saran dari kelompok 3. Silakan menanggapi. Pengamatan terhadap objek tutup detail atau beberapa aspek yang menggambarkan ciri objek dengan konkret. Saat presentasi, tingkatkan kejelasan suara dan kontak mata agar audiens lebih terlibat dan memahami yang kalian. Yang perlu kalian pahami bahwasannya objek itu yang harus kalian deskripsikan harus tepat ya. Mulai dari bentuknya, warnanya, itu harus tepat. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Silakan ditempel, silakan ditutup.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang dari kelompok 1, silakan maju. Gajah adalah hewan mamalia berukuran besar dengan tubuh abu-abu dan kulit yang tebal. Yang lainnya yang panjang digunakan untuk mengambil makanan, minum, dan berkomunikasi. Dagingnya tumbuh dari rahang atas dan berfungsi untuk melindungi diri serta mencari makan. Telinganya lebar sehingga membantu mengatur suhu tubuh. Meski tubuhnya besar, gajah dikenal lembut, cerdas, dan memiliki. Nah, itu ya. Silakan ditanggapi dari kelompok 4. Ya, silakan menanggapi hasil diskusi kelompok ini. 1. Kelompok kalian sudah menyampaikan hasil diskusi dengan belajar terstruktur. Alur presentasi sudah mengikuti mulai dari pengenalan objek, deskripsi bagian hingga simpulan. Tambahkan lebih banyak detail panca indera seperti aroma, suara, atau tekstur agar deskripsi terasa lebih hidup dan kompleks. Lebih banyak panca indera, ya. Ya, silakan ditempel terlebih dahulu. Sudah, silakan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Dari hasil diskusi kalian sudah sangat bagus. Yang paling utama, kalian sudah melaksanakan diskusi dengan baik, dengan memperhatikan peran dan tugas kelompok. Yang perlu ditekankan bahwasannya untuk objek itu harus ditulis secara detail. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan sekarang ditulis di buku refleksi tentang pembelajaran hari ini itu bagaimana. Nanti silakan dibacakan. Ya, silakan ditulis. Sudah? Kalau sudah, saya minta satu kelompok untuk membacakan satu refleksi pembelajaran hari ini dari kelompok 1. Silakan dibacakan, angkat tangan dulu. Ya, silakan dibacakan. Hari ini saya belajar bahwa menulis teks deskripsi membutuhkan kemampuan mengamati objek secara detail. Saya memahami bahwa kalimat deskriptif harus mampu menggambarkan objek sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau mendengarnya. Meskipun saya masih perlu berlatih memilih diksi yang lebih tepat, saya merasa semakin paham bagaimana menyusun deskripsi agar menarik. Ya, untuk refleksi dari kalian. Nah, kesimpulannya apa? Pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini dari kelompok siapa? Angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan dibacakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci melalui struktur identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Jadi kesimpulannya bahwa teks deskripsi itu menggambarkan objek secara rinci ya. Nah, demikianlah anak-anak untuk pembelajaran hari ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk selanjutnya pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum pulang mari kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.